Baik, hari ini permasalahan aplikasi pinjol belum kunjung selesai untuk dibicarakan. Bahkan sepertinya di awal tahun 2023 ini korban ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran aplikasi pinjol ini tergolong cukup banyak dan semakin saja bertambah ya. Dan ini dibuktikan dari banyaknya orang-orang yang sedang mencari informasi tentang aplikasi pinjol. Dan hari ini apapun masalah yang sedang kamu hadapi, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol itu, kalian gak perlu panik berlebihan. Ya, hari ini tugas kalian itu hanya berbenah dan bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan pendapatan penghasilan kita menjadi yang lebih baik lagi, lalu akan kita bayarkan nanti ketika kita memang sudah benar-benar mampu. Jadi hari ini yang masih pusing banget mikirin bunga denda ini segala macam, sudahlah, itu tandanya kalian memang tidak mau keluar dari zona aplikasi pinjol ini. Kalau kalian masih membiarkan diri kalian sendiri untuk berpikir yang gak penting-penting. Hari ini yang terpenting itu membenahi hidup kalian. Hari ini yang terpenting itu bagaimana keluarga kita bisa bagus, makmur, pendidikan kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dan tugas kita hari ini. Jadi bukan mengkaji-kaji aplikasi A apakah sudah ada DC-nya, apakah aplikasi B akan melakukan penyebaran data. Itu enggak tugas kita hari ini. Itu terserah deh sama DC aplikasi pinjolnya. Terserah mereka mau sebar data, mereka mau mendatangkan debt collector lapangan, nggak urus deh. Hari ini gua pengen fokus untuk mengurus hal-hal pribadi dalam kehidupan gua. Ya, itu yang harus kalian tanamkan sedalam mungkin di dalam diri kita hari ini. Baik, hari ini kita pengen membicarakan tentang hadirnya aplikasi pinjol di Indonesia. Sudah berjalan hampir 5 tahun ya, dari 2018 dan sekarang 2023. Dan permasalahan aplikasi pinjol ini semakin saja meluas ya. Dari mulai intimidasinya, penyebaran datanya, debt collector lapangannya, cara mereka menagih ya. Dan hari ini yang paling gak jelas itu ya tentang peraturan-peraturan yang hari ini masyarakat sebenarnya belum tahu jelas ini bagaimana. Contohnya misalnya dari 90 hari aplikasi-aplikasi pinjol itu tidak boleh menagih. Namun kenyataannya setelah 90 hari kalian ditagih dengan pihak dari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, hari ini apakah aplikasi pinjol yang sudah hadir di Indonesia itu memang sudah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan menurut asumsi pribadi aku hari ini, keberadaan pinjol, kehadiran pinjol di Indonesia hari ini memang belum benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Hari ini banyak masyarakat yang mengeluh, bahkan terkesan menyesal ya bisa berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol. Nah, hari ini kita akan mengakui ya bahwasannya pinjol ini merupakan sebuah terobosan yang memudahkan untuk masyarakat melakukan pengajuan pinjaman. It's okay. Caranya, tekniknya benar memang. Ini memudahkan ketimbang harus ke pegadaian yang memiliki agunan misalnya emas atau mungkin barang-barang berharga. Nah, hari ini kita mungkin belum punya kedua hal tersebut. Atau mungkin kita kemarin sempat kesusahan untuk meminjam di dunia perbankan, di bank-bank yang ada di kota kalian. Mungkin dengan berbagai macam alasan. Nah, hadirnya aplikasi pinjol hari ini memang benar ya, merupakan sebuah terobosan baru untuk mempermudah masyarakat. Caranya, tekniknya benar. Nah, sekarang yang menjadi masalah manfaatnya ketika mereka itu hadir ya. Kita mau produk-produk yang ada di Indonesia ini, contohnya aplikasi pinjol ini, ya memang ketika hadir memberikan manfaat. Kenapa negara-negara luar itu bisa? Ya, kenapa kita ini nggak bisa? Karena kemarin katanya alasannya karena aplikasi-aplikasi pinjol yang berdiri di Indonesia ini pemodalnya atau mungkin pemberi dananya, pemberi pinjamannya itu dari orang yang mau memberikan uangnya atau menanamkan modalnya di aplikasi pinjol tersebut. Jadi untungnya akan dibagi kepada si pemodal, kepada si pemilik aplikasi, kepada ini itu segala macam, banyak lah ya kan. Hari ini ribet amat ya kan masalah aplikasi pinjol ini. Nah, secara manfaat dengan tingginya suku bunga yang mereka berikan hari ini 0,4%, yang ketika dikalikan per 30 hari itu adalah 12%. Jadi kalau kita pinjamnya itu 1 juta ya berarti untuk biaya bunga itu menjadi 120.000 dan akan dibayarkan menjadi 1.120.000. Nah, ini nominal yang cukup besar di tengah kesulitan perekonomian masyarakat kita hari ini. Aku tetap bermohon dan berharap kepada pihak OJK agar kembali ya mengevaluasi keputusan tentang 0,4% per hari ini.
Kita berharap ada lagi revisi-revisi tentang masalah bunga ya. Karena 0,4 itu terasa cukup memberatkan. Itu ditandai dengan banyaknya hari ini masyarakat kita yang belum mampu melakukan pembayaran. Coba kalau kita peringan kembali 0,1 atau 0,2. Mungkin akan terasa ya manfaat hadirnya aplikasi-aplikasi pinjol ini. Karena kalau memang hanya sekedar hadir ya memberikan pinjaman itu oke. Tapi dari segi penagihan, tapi dari segi biaya bunga, apalagi dendanya ya kan. Hari ini banyak masyarakat kita yang mengeluhkan tentang penagihannya. Itu kenapa? Ya karena memang dari awal sepertinya peraturannya kurang jelas di situ. Kalau menurut asumsi pribadi aku. Kurang jelasnya itu seperti ini loh. Kalau seandainya ya kan 0,4% terus kalian telat katanya setelah 90 hari itu nggak boleh ditagih lagi. Kalian udah tahu ya tentang peraturan itu. Dan ternyata kita di prank, kalian itu nggak akan ditagih lagi setelah 90 hari, tapi akan dilanjutkan penagihannya dengan pihak tim kedua, ketiga, dan pihak keempat. Nggak tahu lah. Banyak banget pihak-pihak yang ingin menagih masyarakat kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Itu yang pertama. Nah, tentang gaya-gaya penagihan yang hari ini beredar banyak di masyarakat kita. Dan itu bisa dibuktikan dengan banyaknya komentar di kolom komentar setiap video yang kita posting. Atau mungkin banyaknya beredar video-video yang mungkin hari ini cukup membuat masyarakat kita resah. Nah, kemarin OJK sudah ngasih tahu ya kan, mereka akan mewacanakan, dan ini udah hampir setahun kita masih terus menunggu ya, aplikasi-aplikasi pinjol itu katanya nanti tidak boleh lagi menggunakan debt collector lapangan. Nah, itu untuk aplikasi pinjolnya. Namun bagaimana dengan produk-produk pembiayaannya? Ya seperti ya kalian tahu sendiri lah produk-produk yang ada pay letternya itu. Dan hari ini banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol itu sedang memodifikasi ya aplikasi mereka itu untuk menyediakan produk-produk pay letter. Nah, mungkin aplikasi-aplikasi pinjol ini juga sudah mengantisipasi. Ya, kita terus berharap dan mendesak pihak OJK agar segera melegalkan peraturan ini supaya nanti aplikasi-aplikasi pinjol ini belum sempat bermodifikasi. Nanti kalau seandainya mereka sudah bermodifikasi dan mereka menyediakan produk pay letter, maka nanti akan menunggu lagi peraturan terbaru lagi. Nah, ini udah jelas kalau seandainya pinjol. Nah, kalau seandainya nanti pay letter bagaimana lagi, ya kan? Jadi kalau menurut aku untuk per hari ini, kalau memang terlalu ribet, ya kan? Dan kita terus menunggu nih ekspos dari AFFI, Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Nah, sekarang kita menunggu action dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Ya, kalaupun AFFI itu tidak menyebelahi, terkesan tidak menyebelahi masyarakat hari ini, ya minimal bersifat netral lah. Karena hari ini masyarakat tuh menunggu informasi-informasi terbaru, ingin melaporkan banyaknya aduan-aduan masyarakat hari ini, dan terkesan kurang cepat ya, lambat sekali untuk merespon laporan-laporan dari masyarakat. Nah, masyarakat yang sudah melaporkan semua kegelisahannya kepada pihak OJK, OJK bilang mereka tidak menguasai tentang itu. Jadi kemana lagi ini masyarakat harus mengadukan kegelisahannya yang hari ini menghadapi masalah terkait tentang aplikasi pinjol. Jadi kalau menurut pribadi aku, kalau memang belum bisa sesempurna mungkin, lebih baik aplikasi-aplikasi pinjol ini yang legal OJK ini juga lebih baik dibubarkan saja terlebih dahulu sampai dengan adanya nanti peraturan-peraturan yang baku. Peraturan-peraturan yang saling mengikat kedua belah pihak yang manapun agar jangan dirugikan, ya kan? Jadi supaya agar terasa manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol ini. Kalau terus-terusan seperti ini udah berapa tahun ya kan terus berjalan. Dan hari ini masyarakat itu banyak loh yang gagal bayar. Ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang hari ini masyarakat belum tahu dan akhirnya menganggap itu sama dan serupa sehingga mereka malas bayar. Hari ini cara mereka menagih, cara mereka menyebarkan data, cara mereka mengintimidasi cukup luar biasa sekali ya. Kemarin kita sempat melihat foto yang sudah diedit-edit dan ditulisi caption tentang open booking ya. Ini cukup luar biasa sekali fitnahnya. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga, kalau seandainya hal ini dilihat oleh keluarga-keluarga yang lain maka akan menjadi sebuah masalah besar. Ditambah lagi yang mungkin hari ini teman-teman kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu hari ini merasa terganggu, merasa terancam karena HRD, SPP-nya atau mungkin manajernya hari ini diganggu sama aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, sebelum hal itu berlanjut, kita pengen berharap kembali ya kepada Kemkominfo agar segera tetap men-take down ya kepada AFFI, OJK dan pihak kepolisian. Karena hari ini di take down satu tumbuhnya 1000.
Sebenarnya gampang ya, di aplikasi Play Store itu aja banyak ya kalau memang mau di take down tiap hari. Jadi apakah perlu ada Satgasus ya untuk mengawasi semua aplikasi-aplikasi pinjol ini? Kalau hari ini nimbul lagi langsung take down, besok timbul lagi take down lagi. Jadi kita negara ya, pemerintah itu nggak boleh kalah dong dengan mafia-mafia aplikasi-aplikasi pinjol ini. Kalau seandainya kita kalah, maka mereka akan tumbuh subur. Maka semakin banyak nanti masyarakat kita yang akan menjadi korban, ya kan? Oke ya, itu harapan kita. Semoga terus berbenah dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol ini. Dan untuk kalian yang mungkin sedang berputus asa, pusing tujuh keliling, atau mungkin sudah dipermalukan dengan cara-cara aplikasi-aplikasi pinjol, hari ini kalian harus bisa membulatkan tekad untuk segera bangkit dari semua keterpurukan perekonomian hari ini, termasuk di dalamnya masalah hutang di aplikasi pinjol ini ya. Jangan ada yang baperan, ayo segera bangkit dan kita akan upgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita akan mengintip peluang apa hari ini yang akan bisa menambahkan penghasilan kita. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.